Ya, seperti ada dua pilar, di ujung pilar itu ada batu yang melengkung. Secara logika mungkin kalau secara alam kayaknya mustahil, tapi ini kayak seperti dibuat. Ada batu yang melengkung, kayak setengah lingkaran. kayak sengaja Iya, dibuat itu baru ke bawahnya lurus, simetris. Kalau memang betul itu adalah susunan candi yang terkubur, karena pada 2021 kemarin sempat heboh tuh penemuan itu. Persoalannya di gunung itu tidak ada tanaman jati satupun. Nah itu yang ada adalah hutan pinus dan kopi. Juga, di situ nggak ada pohon jati. Di mana pohon jati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sedulur-sedulur Abah Jamaka. Jumpa lagi di konten yang kesekian kalinya. Sahabat-sahabat sedulur-sedulur, di konten kali ini kebetulan saya lagi berkunjung salah seorang sehu saya. Beliau Kang Pai, beliau ini senior saya dalam berbagai hal. Assalamualaikum Kang Pai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang Pai, kita bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Beberapa tahun kita nggak ketemu nih. Hampir 1 tahun mungkin ya. 1 tahun. Karena kesibukan lah. Masing-masing ada kesibukan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, untuk video kali ini saya mau bertanya satu hal atau salah satu tempat di Desa Lengkong. Dan sahabat, saya ini berada di kediamannya Kang Pai, Padepokan Kang Pai. Yeah. Bukan padepokan ini malah. Hanya rumah singgah saja. Rumah singgah Kang Pai. Sangat nyaman sekali tempatnya. Amin, terima kasih. Kang Pai ini di Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Sinangwangi, Kabupaten Majalengka. Kang Pai, saya tuh ingin bertanya itu tentang salah satu tempat Kang Pai. Sebetulnya ada beberapa tempat sih yang mau ditanyakan. Cuman untuk video kali ini mungkin saya mau bertanya satu tempat. Di sini tuh ada salah satu tempat namanya Gunung Jati ya Kang Pai. Betul sekali. Nah, itu Kang Pai, saya tuh tertarik, penasaran. Ada tanda tanya besar ini kan. Di wilayah kita, wilayah 3 Cirebon, kental sekali dengan kisah suku Gunung Jati. Di kisah peredaran atau penyebaran agama Islam itu Gunung Jati Cirebon. Sementara di sini Desa Lengkong Kulon ada juga Gunung Jati. Nah, kok bisa sih ya gitu? Kok bisa ada? Ya, betul. Apakah ada keterkaitan dengan Gunung Jati Cirebon, atau mungkin Kang Pai ada sedikit pencerahan menurut versi Kang Pai? Nah, kalaupun misalkan ada versi-versi yang lain, sahabat-sahabat penonton tahu tentang kisah Gunung Jati yang ada di Desa Lengkong Kulon ini, ya hendaklah jangan jadi perselisihan. Ya ini kan versi Kang Pai. Betul. Saya juga percaya Kang Pai kan salah satu tokoh juga di Desa Lengkong Kulon. Nah, Kang Pai, barangkali bisa diceritakan seperti apa sih Gunung Jati Desa Lengkong Kulon ini? Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Abah Jamaka. Yang pertama mungkin mohon maaf ya, barangkali apa yang saya ceritakan tidak sesuai dengan kondisi dan lain hal. Karena jujur aja nih, ketika Akang ngobrolin ini tiba-tiba Akang lihat tuh lampu sana mati sendiri. Iya. Itu ya. Tahu-tahu mati, kaget. Satu. Yang kedua, yang jelas begini. Jangankan Mbah Jamaka yang penasaran ya. Saya kebetulan saya di sini ketua BPD kan. Oh, ketua BPD juga. Nah, saya sangat konsen dengan salah satu sejarah Lengkong, termasuk Gunung Jati. Jadi jangankan Akang atau yang lain, saya juga penasaran kenapa di desa saya ada sebuah hutan kecil atau gunung kecil yang disebut Gunung Jati. Sementara kita tahu lah kalau Gunung Jati ini ada ikonnya Cirebon, betul. Yang berat kaitannya dengan Sunan Gunung Jati ya, Syarif Hidayatullah. Kalau berdasarkan versi legenda, mungkin cerita rakyat yang ada di desa ini yang turun temurun, konon katanya Gunung Jati ini memang sangat erat kaitannya dengan Gunung Jati Cirebon. Iya, dengan Babadana Cirebon lah. Wallahu alam dengan Gunung Jati Cirebon ada atau tidak. Tapi kalau dengan Babadana Cirebon mungkin. Karena menurut versi cerita yang saya terima dan yang saya dengar di masyarakat, bahwa pada zaman dahulu ini ada salah satu putri dari
Kasultanan Cirebon, tepatnya di wilayah Pleret. Oh, di Pleret itu. Pleret. Jadi kabarnya, konon katanya bahwa salah satu putri dari pembesar Pleret ini, Ki Gedeng Pleret ini sempat berkunjung dan hijrah ke desa Lengkong Kulon Ke ke sini. Lalu kemudian dia membuka sebuah padepokan atau seperti apa mungkin, dan tinggallah di sana. Lantas karena memang pada saat itu Pleret ini sangat kental dengan nuansa keislaman Cirebon ya, maka diberikan nama Gunung Jati. Oh maaf, Kang Pai, kalau boleh tahu namanya putri itu barangkali, Kang Pai? Nah, ini masih banyak versi ya. Ada yang mengatakan namanya Nyi Blereng, tapi saya juga kurang hafal pasti ya. Ada yang namanya Nyi Mas apa gitu ya. Jadi sehingga di situ lokasi tekstur gunungnya sendiri berlereng-lereng. Jadi apa ya? Ketinggiannya memang tidak terlalu tinggi, tapi tingkat kemiringannya cukup curam, hampir 90 derajat. Bahkan yang paling unik menurut saya, Kang, yang perlu mungkin digali lebih dalam, selain sejarah apakah ada kaitannya dengan Cirebon dengan Gunung Jati mungkin, di situ ditemukan sebuah susunan batu yang hampir menyerupai candi. Oh, tumpukan candi kayak gitu. Betul. Jadi tekstur tanah dan batuannya itu mirip seperti disusun. Secara logika kalau seperti terjadi dengan alam mungkin acak-acakan lah dengan ukuran batu yang berbeda-beda. Ini justru saya pernah ke sana. Saking penasaran sampai ke sana, saya lihat ternyata memang di sana ada beberapa bagian yang terdapat batuan berbentuk hampir simetris, berbentuk kubus, tersusun secara rapi, dengan kemiringan 90 derajat. Dan yang lebih uniknya lagi, di sana juga kita menemukan seperti pintu. Jadi ada batu yang melengkung, bersusun, ada pilarnya, dan ada yang melengkung. Kayak batu yang disusun buat pintu itu. Ya, seperti itu. Goa. Nah, jadi mirip diameternya. Karena saat itu saya tidak bisa datang langsung ke lokasi ya, lihat. Tapi kita dari teropong, pakai teropong saya juga. Itu bentuknya seperti ada dua pilar. Di ujung pilar itu ada batu yang melengkung. Secara logika mungkin kalau secara alam kayak mustahil, tapi ini kayak seperti dibuat. Ada batu yang melengkung, kayak setengah lingkaran, kayak sengaja dibuat itu. Baru ke bawahnya lurus simetris, batu bertumpuk juga, dan seperti ada gua. Kemudian ada beberapa pengalaman warga juga jauh sebelum itu ya, mengatakan bahwa di situ memang ada gua. Nah, mungkin kalau dikait-kaitkan ini, kalau memang benar, mohon maaf kalau salah karena ini hanya versi cerita dan sepengetahuan yang saya terima ya. Ada dugaan bahwa keberadaan batu bersusun ini sangat bersinggungan dengan sejarah jauh sebelum 1400. Oh, berarti Masailah ke belakang. Jauh sebelum kisah-kisah sejarah Islam masuk ke seperti itu. Cirebon. Betul. Kalau iya memang sih, kalau yang saya tahu juga, kalau urusannya batu, masalah batu disusun itu kayak candi, kayak lingga yoni yang kayak gitu kan, itu kan peradabannya bukan peradaban Islam ya. Betul. Hindu Buddha. Dan mungkin ada sedikit nyambung mungkin menurut saya, kalau memang betul itu adalah susunan candi yang terkubur, karena pada 2021 kemarin sempat heboh tuh penemuan itu. Oh, berarti sayangnya sempat ada yang ada yang mengangkat, bahkan di beberapa media juga diangkat. Sayangnya memang butuh arkeolog yang untuk melihat. Kang Pai, saya dengar itu di Majalengka kan ada Grumala ya. Ya. Grup Majalengka Baheula itu kan. Saya dengar itu kan
beliau-beliau rombongannya Kang Naro itu kan pernah ke sini. Betul, Nyampe betul. nggak ke sana? Nyampe ke Nah, Batu itu? sayang sekali, memang saya sempat dengar dan saya sempat lihat juga di konten beliau ya, sempat mengeksplor ya diduga candi tersebut. Cuman sayangnya rombongan guru Mala ini nggak nyampe ke lokasi, Kang. Jadi karena di situ ada 2 tempat. Yang satu memang bekas tempat apa batu itu, ngambil batu. Jadi di situ ada bekas tatal apa pecahan batu. Nah, Kang Naro di situ. Sebenarnya dari situ masih ada sekitar 10 sampai 20 meter lagi ke selatan. Nah, kalau yang sebelah utaranya itu, saya juga pernah ke sana. Nah, yang makanya kaget iya, ada tumpukan batu sebelah mana gitu. sebelah selatannya, Kang. Dari Berarti situ lebih ke selatan lagi. iya, lebih ke selatan. Cuman memang curam. Jadi hampir 90 derajat. Jadi saya berasumsi atau kemungkinan kuat dugaan saya ini bisa jadi erat kaitannya dengan sejarah Cirebon atau jauh sebelum Cirebon. Jauh sebelum Cirebon juga sudah ada peradaban ya, di sini ya. Nah, kalau dengan sejarah Cirebon begini. Dulu ini Lengkong ini termasuk daerah kekuasaannya Raja Galuh. Lengkong itu masuk Raja Galuh kan. Perbatasan lah. Karena di perbatasannya di wilayah Bobos itu kan. Kesultanan Cirebon itu. Tapal batas. Tapal batasnya. Nah, Raja Galuh yang kita katakan beragama Hindu ya. Hindu lah. Nah, jadi kalau memang itu candi atau stupa dan lain-lain, ya mungkin erat kaitannya bisa jadi itu bahwa itu candi. Tapi kan persoalannya belum ada yang membuktikan karena belum ada satu orang pun yang naik ke sana, Pak. Karena memang cukup curam. Itu satu ya, mungkin bisa dikatakan bisa nyambung nih dengan kerajaan kisah Gunung Jati kaitan dengan Cirebon. Karena memang pada saat kerajaan Raja Galuh itu kan satu zaman dengan Kesultanan Cirebon. Seperti itu kan. Kerajaan Galuhnya Galuh bukan Galuh Ciamis ya. Galuh Majalengka, Pangeran Cakraningrat, Arya Kiban, seperti itu. Satu. Yang kedua, bisa juga memungkinkan bahwa dugaan batu candi yang terkubur di situ jauh sebelum peradaban Islam itu erat kaitannya dengan sejarah Pajajaran atau Pamanah Rasa. Sebelumnya saya pernah ketemu Kang dengan Ki Bagus Kamandaka, sejarawan dan budayawan yang konsen dengan kisah-kisah atau sejarah Prabu Siliwangi. Mungkin kalau beliau melihat tonton video ini, salam dari saya. Ki Bagus. Ki Bagus ini cukup asli orang Sumedang sebenarnya Kang. Tapi dia bermukim di Majalengka dan konsen dengan hal seperti itu. Beliau sempat melakukan riset bersama Profesor Lubis yang juga dari Bandung itu ya, dari Unpad itu. Dari Unpad ya. Beliau juga sangat konsen, bahkan beliau itu sampai berhasil menemukan 9 titik lokasi sejarah Prabu Siliwangi berada di Majalengka. Tapi pada saat beliau belum menjadi Prabu Siliwangi ya, masih Pamanah Rasa, masih kecil berarti kan, masih anak-anak lah. Jadi kabarnya beliau itu ya, Prabu Siliwangi ini sebelum menjadi raja belajarnya itu ya di Majalengka. Salah satunya yang ditemukan adalah situs Batu Kursi yang di sini tuh ya. Betul, di daerah Bantaragung itu ya. Terus ada Curug Sawer tadi ya. Terus ada juga apa yang di Pajajar itu, telaga hutan lindung Prabu Siliwangi kan namanya. Itu di situ telaga itu, dan itu ya itu petilasan atau lokasi-lokasi yang sempat ditempati oleh Prabu Siliwangi. Ya Kang Pai, kita balik lagi ke Gunung Jati. Ya, siap sedikit melebar ya. Apakah mungkin ada kaitannya ini dengan prasasti yang ada di Cikalahang, prasasti Hurudayeh itu kan? Itu namanya prasasti Hurudayeh. Itu kan kisaran di tahun 900 Masehi ya, kalau nggak salah, yang saya tahu itu. Terus sama Arca Semar itu, ya, di Bantaragung ya. Bantaragung. Awilga ya. Apakah mungkin ada kaitannya gitu? Jadi kalau ini
versi pendapat saya. Iya, Jadi jangan ya, versi kita dulu, Iya, versi iya. kita dulu. Maaf kalau memang ada yang lebih tahu, mungkin teman-teman bisa share di channelnya Akang ya. Nanti mungkin Jelaskan di kolom komentar. ya, di kolom komentar silakan. Iya. Kalau yang tahu, saya berharap gitu. Kemungkinan itu ada. Tadi Cikalahang itu kan jelas udah ditemukan salah satu artefak ya, iya. atau prasasti dengan detail tahun dan lain-lain. Nah, antara Cikalahang dengan Lengkong ini kan bertetangga, satu Sangat dekat garisan, ya, satu garis gugusan ya. lah. Jadi kemungkinan mungkin ini bisa jadi, Kang. Jadi antara Gunung Jati dengan penemuan situs di Cikalahang dan di Awilega itu satu. Karena ada kaitannya. iya, karena pada dasarnya kalau kita tarik lurus, ini satu hamparan, satu bentangan. Iya, dan kemungkinan mungkin titik-titik ini adalah salah satu peradaban yang sama, yang perlu digali lagi gitu. Dengan diangkatnya video ini, mudah-mudahan untuk para penonton atau mungkin untuk yang berurusan tim arkeolog, ya betul tim sejarawan kan, juga bisa tertarik dan itu meriset. Ya betul. Ya, meneliti lagi di sini, diteliti lagi, diangkat lah istilah. Sebetulnya gimana? Nah kan mungkin di kadar ketuaan batu juga bisa dicek lagi. Nah, betul Kang, betul. Jadi besar harapan saya kepada para arkeolog kalau ada ya, dan para budayawan dan sejarawan tuh bisa melakukan riset lah kembali, observasi. Amin, lah. Mudah-mudahan. Ya. Yang pertama mungkin harapan saya, betul tidak batu tersebut adalah gugusan dari candi yang terkubur, satu. Yang kedua mungkin bisa diteliti tadi kadar ketuaan batu itu ya, berapa tahun umurnya. Soalnya kan gini ya Kang Pai, memang dulu kan Jawa Barat di apa ya, boleh sambil ngopi dulu? Iya, santai. saking tertariknya. Beda kalau ngobrolin ini memang cukup halus ya. Jawa Barat memang kan bisa dibilang masyarakat nomaden. Betul. Tidak mengenal ya peninggalan candi, artefak kayak gitu. Tapi ternyata kan sekarang sudah dibantah hal itu. Candi yang di Karawang, termasuk di Majalengka kita juga yang di Parung Jaya kan? Ya. Udah ditemukan candi itu. Bukan tidak mungkin di sini juga. Betul Kang. Jadi seperti itu kan. Bahkan saya jadi berpikir seperti itu, kenapa? Karena dengan ditemukannya candi tertua, stupa ya, ujung yang di Sumberjaya itu kan, berarti kan kalau di Sumberjaya diketemukan ujungnya, bagian atasnya itu, bagian puncak pundennya, berarti kan ada bagian kaki, tengah dan lain-lain. Otomatis ya berarti ya. Seperti itu kan logikanya. Nah, maka tidak menutup kemungkinan kalau yang di Gunung Jati itu adalah bagian dari, mungkin bisa saja badannya. Iya, bagian-bagian dari. Tapi memang itu tumpukannya rapi itu. Sangat rapi Kang. Mungkin Akang bisa lihat di channel lain lah yang mengupas, karena pernah saya juga lihat ada konten yang mengupas itu. Ya mungkin kita juga kapan-kapan kita ke sana. Boleh. Bener-bener penasaran nih. Boleh. Cuman memang jalannya rada ekstrim dan harus hati-hati. Terus untuk bisa melihat jelas kita harus pakai teropong Kang. Pakai tele. Kebetulan saya ada lah, bisa dipinjemin lah seperti itu. Ini perlu jelas ini perlu diangkat. Soalnya kan yang lebih membuming, lebih masyarakat di kita itu kan kisah legenda, cerita rakyat ya. Kalau yang bersifat sejarah, yang ada bukti historinya itu kan agak kurang juga kan di kita. Betul. Makanya masih sangat memerlukan sebetulnya peradaban dulu itu seperti apa di kita itu kan. Ya seperti itu. Yang masyarakat itu kan hanya legenda, cerita rakyat dari mulut ke mulut. Betul kan gini, kalau seperti kita berbicara, kenapa sih disebut Gunung Jati? Loh, persoalannya di gunung itu tidak ada tanaman jati satupun. Nah itu. Yang ada adalah hutan pinus dan kopi. Juga, di situ nggak ada pohon jati. Di mana pohon jati? Itu pertanyaan besar. Jadi kan kalau dulu itu gini Pak, dulu itu orang tua atau zaman dulu itu kan menamakan daerah itu, menamakan sesuatu berdasarkan lokusnya itu berdasarkan dengan potensi yang ada. Betul. Ya kan? Seperti Jati 7 ada pohon jati berjajar 7 seperti itu. Atau Cirebon gitu kan, dari air cair itu ya, Cirebon gitu kan. Nah ini kan Gunung Jati, berarti kan gunung harusnya kan hutan jati, tapi pada faktanya adalah hutan pinus.
Sebetulnya saya juga penasaran tuh, bisanya saya penasaran bertanya masalah Gunung Jati yang di sini. Salah satunya sebetulnya itu alasannya. Saya pernah ke sana Kang Pai. Pernah ke sana itu ceritanya gini. Saya kan suka bonsai. Oh iya iya. Iya. Dongkel-dongkel gitu kan. Saya pernah ke sana sama teman-teman. Ini Gunung Jati. Waktu di sana saya nggak kepikiran. Nah, pulang dari sana, sempat ada orang tua juga di sini, sempat bertanya, tapi nggak mendapatkan pencerahan. Kok bisa ya Gunung Jati? Apakah ini ada mungkin ada kisah di balik ini gitu? Malah ada salah satu teman saya dapat pencerahan dari teman itu. Ya, beliau itu lebih ke arah mistis. Oh, hawa mistisnya katanya besar gitu. Akhirnya saya tertarik. Sebenarnya udah agak lama. Saya tuh pengen ngobrol kayak gini tuh Kang Fai. Mungkin kebetulan ya waktunya mungkin harusnya malam. Iya iya betul. Ya mudah-mudahan saja lah dari obrolan kita nih ya. Iya. Yang pertama mungkin bisa menggugah tadi para arkeolog atau sejarawan untuk kembali menggali apakah benar gitu Gunung Jati ini ada kaitannya dengan Gunung Jati yang di Cirebon. Terus apakah benar batu bersusun yang ada di Gunung Jati itu adalah bagian dari candi? Itu sebenarnya yang misteri yang harus kita pecahkan. Iya, betul. Dan juga buat putra-putra daerah juga kan agar jangan sampai buta akan sejarah masa lalu nenek moyangnya. Mungkin di sini ada peradaban besar juga. Seperti kan yang di Prasasti di Hulu Dai itu kan di sana sudah tertera kan, di sana digambarkan secara garis besarnya pernah ada proyek yang sangat besar. Apa mungkin ada kaitannya dengan di sini juga kan gitu. Iya iya. Jadi saya teringat malah kalau bicara ngomong Hulu Daya ya. Kebetulan di situ di Gunung Jati, sampingnya Gunung Jati adalah Hulu Daya. Ada Hulu Daya juga. Iya, namanya Hulu Daya. Makanya tadi saya apakah mungkin ada kaitannya? Mungkin saja ada kaitannya. Kenapa? Karena tadi di Cikalang itu Hulu Daya. Dan di situ juga Hulu Daya. Kok bisa sih namanya sama? Pertanyaannya kan seperti itu. Iya. Iya, iya. Iya kan? Di sana ditemukan tadi situs yang Buddha itu. Di sini ditemukan batu berundak mirip candi. Dengan nama yang sama loh. Di Cikalang Hulu Daya, di Lengkong pun Hulu Daya. Dan sama-sama berkaitan loh. Ya Kang Fai, mudah-mudahan misteri ini bisa dibuka ya. Amin 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 amin. Sedikit saya juga akhirnya penasaran saya juga agak semakin kebuka. Justru dengan semakin kebuka semakin tinggi rasa penasaran ini. Dan mudah-mudahan rekan-rekan juga, sahabat-sahabat para penonton juga sama penasarannya, dan mudah-mudahan untuk misteri ini bisa kebuka untuk ke depan. Amin 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 amin. Kang Fai. Dan bisa menjadikan bekal untuk putra daerah, anak cucu kita, bahwa memang dulunya di sini ada peradaban. Ada peradabannya seperti apa? Ya mudah-mudahan nanti bisa kebuka ya Kang. Amin 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 amin. Kang Fai, mungkin kita lanjut ngobrolnya mungkin untuk di episode yang akan datang. Mungkin kita langsung ke lokasi atau gimana? Mangga, siap. Untuk kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini dulu ya Kang Fai. Makasih banget nih. Sama-sama. Sahabat-sahabat sedulur-sedulur Abah Jamaka, mohon maaf untuk ceritanya tentang Gunung Jati yang ada di Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Sinangawi, Kabupaten Majalengka. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Barangkali yang masih penasaran, nantikan untuk episode selanjutnya kita coba explore lagi. Mungkin kita explore ke lokasi langsung. Dan mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang mungkin agak menyimpang atau berbeda paham atau mungkin berlebihan. Betul. Saya pribadi mohon maaf, mungkin itu kekurangan saya. Itu pun Kang Fai, dan dukung terus untuk channel ini dengan cara klik subscribe, klik like-nya juga, dan barangkali ada masukan, saran, atau misalkan ada apa ya, barangkali ada yang tahu cerita lebih jelasnya, yang lebih jelasnya lagi, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.